Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Yuliana Lantong sebagai ketua kelompok. Di video ini kami akan membahas materi tentang penyusunan anggaran kas. Tas ini akan disampaikan secara bergantian oleh saya dan teman-teman saya. Dan pada bagian ini saya akan menjelaskan pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana keuangan yang merinci penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Anggaran kas ini sangat penting untuk membantu perusahaan dan organisasi dalam mengelola arus kas agar tetap stabil dan tidak mengalami kekurangan dana. Dengan adanya anggaran kas, perusahaan dapat memperkirakan kapan mereka menerima uang dan kapan mereka harus mengeluarkan uang, sehingga pengambilan keputusan keuangan dapat lebih terarah dan efisien. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Nama saya Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang anggaran kas ini. Anggaran kas biasanya dibuat untuk periode bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari anggaran kas. Yang pertama itu menghindari kekurangan kas untuk operasional, dan yang kedua itu menentukan kebutuhan pembiayaan, dan yang ketiga itu mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi pemasukan. Jadi secara singkatnya, anggaran kas adalah alat bantu yang sangat penting dalam mengelola keuangan yang sehat dan efisiensi. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Dela Miranda, mahasiswa Akademi Manajemen UNMI Sebalo Bengkayang, jurusan Manajemen Perusahaan. Mahasiswa semester 6 reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi. Ada dua pendekatan utama dalam menyusun anggaran kas, pendekatan kas masuk dan kas keluar, metode langsung, dan pendekatan akuntansi keuangan atau metode tidak langsung. Pendekatan kas masuk dan kas keluar fokus pada arus kas yang sebenarnya, sedangkan pendekatan akuntansi keuangan mengkombinasikan data dari laporan keuangan untuk memprediksi arus kas. Elaborasi. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar, metode langsung. Pendekatan ini memfokuskan pada penerimaan dan pengeluaran kas yang sesungguhnya, mencakup estimasi penerimaan kas dan berbagai sumber, atau misalnya penjualan tunai, tagihan dan dibayar, dan lain-lainnya. Estimasi pengeluaran kas untuk biaya operasional, investasi, dan lainnya. Pendekatan ini cocok untuk anggaran kas jangka pendek dan digunakan untuk mengelola likuiditasi perusahaan. Halo, nama saya Emerensiana Eja, mahasiswa Akademi Manajemen UNMI Sebalo Bengkayang, jurusan Manajemen Perusahaan, mahasiswa semester 6 reguler B. Saya akan menjelaskan terkait pendekatan akuntansi keuangan atau metode tidak langsung. Pendekatan akuntansi keuangan atau metode tidak langsung menggunakan laporan keuangan laba rugi dan neraca sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Laba bersih pada laporan laba rugi diubah menjadi dasar kas dengan menyesuaikan perubahan rekening bukan kas, atau misalnya depresiasi, penyusutan, dan beban terutang. Metode ini lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Langkah-langkah umum dalam penyusunan anggaran kas yang pertama yaitu menentukan pedoman anggaran, melibatkan penetapan tujuan dan kebijakan anggaran, serta menentukan periode yang akan dianggarkan. Kedua, menyusun anggaran kas, tentukan arus kas masuk, perkirakan penerimaan kas dari penjualan, piutang, dan lain-lain. Tentukan arus kas keluar, perkirakan pembayaran kas untuk biaya operasional, utang, dan lain-lain. Hitung saldo kas, jumlahkan arus kas masuk dan kurangi dengan arus kas keluar untuk mendapatkan saldo kas bersih. 3. Memperbarui anggaran. Anggaran kas perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi bisnis. Contohnya, bayangkan sebuah toko retail, mereka akan menyusun anggaran kas dengan mempertimbangkan arus kas masuk, penerimaan dari penjualan produk, piutang dari pelanggan, dan lain-lain. Arus kas keluar, pembayaran untuk biaya operasional atau sewa gaji,
barang dengan barang dagangan dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Halo, selamat siang. Adik Kak Tanino, Bajuran Tingkat 1 Bersindikat Pramuka. Perkenalkan, nama saya Stephanie Diana dari kelas Malang Regular B semester 6. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyusunan anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah rencana keuangan yang menunjukkan estimasi arus ke kas, masuk, dan kas keluar suatu organisasi atau perusahaan dalam periode tertentu. Tujuannya untuk memastikan ketidaksediaan kas yang cukup guna memenuhi kewajiban dan dukungan operasional perusahaan. Kemudian di sini ada tujuan anggaran kas. Tujuan penyusunan anggaran kas: 1. Menjaga likuiditas perusahaan. 2. Rencana kebutuhan perdana. 3. Menghindari kekurangan atau kelebihan kas. 4. Membantu pengambilan keputusan managerial. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Siang Pak. Perkenalkan, nama saya Tira Noviani. Saya dari semester 6 kelas saya regular B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran kas. Di sini saya mengambil bagian yaitu komponen anggaran kas. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu penjualan tunai, penerimaan piutang, pendapatan bunga atau investasi, penjualan aset. Dan untuk kas keluar, di sini terdapat 5 poin juga. Yang pertama itu pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah, pembayaran utang dan bunga, pembayaran pajak, dan terakhir pembelian aset tetap. Untuk langkah-langkah penyusunan anggaran kas, di sini terdapat 6 cara. Yang pertama itu menentukan periode anggaran kas berupa bulanan, kuartalan, dan tahunan. Kemudian itu mengestimasi arus kas masuk berdasarkan penjualan dan sumber penerimaan lainnya. Selanjutnya, mengestimasi arus kas keluar berdasarkan rencana penganggaran, menghitung saldo kas awal, menyusun anggaran kas dengan formula yaitu saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah kas masuk dikurang kas keluar. Evaluasi dan revisi secara berkala sesuai realisasi. Kemudian, contoh format anggaran kas sederhana. Di sini terdapat beberapa bagian yaitu seperti bulan, kas awal, kas masuk, kas keluar, dan kas akhir. Manfaat anggaran kas: menjaga stabilitas keuangan, menghindari kesulitan likuiditas, dan yang terakhir membantu dalam perencanaan investasi dan pembiayaan. Sekian dan terima kasih.